Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinsa Nur Fadila. Saya berasal dari SMP 1 Cimian. Kali ini saya akan melaksanakan tentang lisan bedas yang berjudul Cipta Cerpen dengan tema Idul Fitri. Kali ini saya akan membuat cerpen dengan judul Riyadina Ajeng. Di menit berikutnya saya akan bacakannya, simak sampai habis. Terima kasih. Suara takbiran dari masjid saling sahut menyahut sejak semalam, menandakan bahwa pagi itu sudah tiba di puncak salah satu hari perayaan Islam, Idul Fitri. "Mbak, bangun," ujar wanita parubaya yang bahkan masih belum mengurus dirinya karena sibuk pada pekerjaan rumah yang baru saja ia selesaikan. Belum lagi anak serta suaminya yang sulit dibangunkan. "Sekedap, Bu, kulo tasih ngantuk," jawab sang anak. "Radia jeung bintana kana prameswari, tak itu nganti limun daratangi tak uncana magetan we," ancam sang ibu. Mata Ajeng yang tadinya sangat lengket, kini terbuka lebar. Ia segera menyingkirkan selimutnya. "Nggeh!" Ia pun menyambar handuknya sebelum pada akhirnya berlari keluar kamar menuju kamar mandi. "Ditangiake kok ora gelem tangi," gerutu Bu Ayah sembari menyiapkan pakaian untuk Ajeng. "Bu, handukku ndi?" Bu Ayah seketika terkelonjak kaget. Ternyata itu anak bungsunya. "Handukmu nang ndi yo, ibu ora ngerti toleh. Mbok yo golek dhewe kono, kok malah takon ibu, nganggo handuk wae ora," jawabnya. "Ibu ini apa tuh Jani?" tanya Dean dengan alis yang mengkerut bingung. Masih pagi sudah kena omel, padahal ia hanya bertanya. Dean yang bad mood pun memilih segera mandi. Ia dengan lancang membuka pintu kamar mandi yang kebetulan tidak dikunci. "Ono uwong!" seru Ajeng panik. Ia segera menahan pintu. "Kunci om mbak, nyapa kok mbok jangan ngono wae," jawab Dean. Ia pun segera pergi. "Oh, tak lebokne nang jero banyu modar we," seru Ajeng emosi. "Padu neh?" tanya sang ayah yang baru saja bangun saat Dean melewatinya. "Mbak Ajeng duluan," jawab Dean membela diri. "Ojo podo koyo mbakmu to Yan, ngalawe apa ngeles jawab sang ayah. "Nggih," jawab Dean memilih mengalah. "Mbakmu wis mari wi, kono aduh so ojo suwi-suwi." Dean mengangguk dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, mereka pun berkumpul di halaman rumah menunggu Ajeng yang tak kunjung selesai. "Mbakmu ndi le?" tanya Yusuf. Ia sudah bosan, istrinya kini sudah selesai, tersisa anak sulungnya seorang yang masih dalam kamar. "Sekedap Pak, kulihat dulu," jawab Dean. Ia pun segera masuk ke dalam rumah kembali. "Mbak," panggil Dean. Ia mengetuk pintu kamar Ajeng. Tak lama, sang pemilik kamar pun keluar. "Ayo." Setelahnya, mereka berempat pun berjalan beriringan menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri akan dilaksanakan. "Kenen dok," ajak Bu Ayah sembari menghamparkan sejadahnya diikuti oleh Ajeng. "Bu Ayah, anaknya wes gerang ya saiki isola dadi mantuku," ujar salah seorang wanita di sana. Ayah hanya tertawa pelan menjawabnya. "Nek aku ya terserah anaknya wae ya Bu." Tatapan wanita tadi beralih pada Ajeng. "Pripun dok?" Ajeng terdiam sejenak. "Mboten kepripun-pripun Bu, nek sampun jodoh ya syukur. Tapi anu Bu, kula mboten ngertos putrane panjenengan iku sing pundi," jawabnya sembari tersenyum canggung. "Biasa Bu, nek jarang keluar rumah yo ngene." Ayah menimpali sembari tertawa. "Ih, ibu," jawab Ajeng. Komat mulai terdengar. Itu artinya sholat akan segera dimulai. Dalam hati, Ajeng sangat bersyukur karena obrolan itu terpotong oleh mulainya waktu sholat. Beberapa menit setelahnya, sholat pun usai disambung oleh halal bihalal. Setiap saf bersalaman pada saf belakangnya sampai seterusnya. Acara halal bihalal memakan waktu lumayan lama, sekitar 40 menit kurang lebih. Karena di bagian akhwat pasti menangis. Itu membuat lama. "Ya Allah Bu, suwine," ujar Ajeng mengeluh pada ayah. Ia sudah pegal berdiri. Ingin segera pulang. Demi Allah, ia sangat lapar. "Sabar sek to, dilut neh ki," jawab ayah. Ajeng hanya menghela nafas pasrah. Tiba saatnya giliran saf Ajeng yang bersalam-salaman. Ayah tak lupa menyenggol lengan Ajeng menggunakan sikutnya, guna memberi kode agar Ajeng tersenyum. "Ajeng, minal aizin ya." Ia hanya mengangguk sembari tersenyum. Itu orang yang membencinya. Tak lama, ayah dan Ajeng tiba di rumah. Saat menginjakkan kaki di ruang makan, keduanya melihat Dean dan Yusuf. Ajeng masuk ke dalam kamarnya untuk menyimpan mukena dan yang lainnya. Setelah itu keluar untuk melanjutkan sungkeman. "Mbak minta maaf ya, tapi kamu yang ngeduluin. Jadi intinya yang salah tetap kamu," ujar Ajeng sembari memeluk adiknya. Mata Dean seketika menatap Ajeng tajam. "Iya deh, kan cewek gak pernah salah." Setelah sungkem,
Mereka pun menerima tamu, tetangga, dan saudara. Namanya siapa? Tanya Dean sembari memaku bayi yang kini fokus menyimak obrolan para orang dewasa. Mata bulatnya menatap orang yang ada di sana satu persatu, seakan mengerti apa yang tengah dibicarakan. Wes 13 bulan masuk orang ngerti jenenge sopo, jawab Mas Fian selaku ayah sang bayi. Yo mbuh mas, cah cilik nang keluarga Mbah Marni akeh, masuk mesti tak eling-elingi siji-siji. Orang bledos siraku, jawab Dean. Alay, jawab Fian. Assalamualaikum. Suara itu mengalihkan fokus orang yang ada di rumah Ajeng. Waalaikumsalam. Sahutnya bersamaan. Kuis sopo Yan? Tanya Ajeng berbisik pada Dean. Anu wilo, Pak Desuniman, jawab Dean. Oh alah, wes gerah yo anake, saumuranku rase. Tanya Ajeng, kembali berbisik. Yo mbak takono dewe kono, jawab Dean. Obrolan itu terhenti tatkala Ajeng dan Dean turut menyalami keluarga Pak D dari ayahnya itu. Minal izin bude, ngapunten nggih, ujar Ajeng sembari cipika-cipiki agar tetap memberi kesan masih akrab. Nggih, podo-podo nduk, wes gerang nyo saiki, kerja apa kuliah nduk? Tanyanya. Dua-duanya bude, jawab Ajeng sembari tersenyum malu-malu. Alhamdulillah nek ngono ya. Nek ikai pripun? Tanya ayah pada Ratna. Anakku saiki kerja ya, alhamdulillah, jawabnya. Alhamdulillah, sahut yang lainnya. Waktu demi waktu telah banyak dihabiskan. Semua anggota keluarga kini saling sahut menyahut setiap obrolan yang terasa nyaman. Acara berakhir pada sore hari. Kegiatan itu diakhiri oleh foto bersama. Yang diutamakan kali ini adalah anak yang muda terlebih dahulu, seperti Ajeng, Dean, Raika, dan yang lainnya. Kal, mundur, agak minggiran, mepet banget, ujar Ajeng menoleh ke belakang. Itu gila, ia sangat dekat dengan lelaki untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Raika mendengar itu pun segera mundur. Maaf mbak, jawabnya. Sesi foto pun dimulai. Ajeng tak banyak berharap, itu hanya foto bersama. Gantian, Mbak Ajeng ambil Mas Raikal, seru Dean heboh sendiri. Mata Ajeng mendelik tajam pada adiknya. Apa sih? Maksudku ngene, kalian kan udah pernah foto pas kecil. Nah ya udah, kayak bikin tren gitu loh, jawab Dean. Udah cepet, Ajeng diarahkan paksa oleh Dean. Demi Tuhan, itu memalukan. Sedangkan Raikal hanya diam sebelum pada akhirnya ibunya yang menyuruhnya. Dan ia pun berdiri di samping Ajeng. Keduanya tersenyum pada kamera. Dean mengambil beberapa foto. Jantung Ajeng berdegup kencang. Begitu pula dengan Raikal. Dean pun tersenyum puas saat melihat kakaknya berfoto dengan lelaki setelah sekian lamanya. Udah, kalian sudah bebas sekarang. Setelah itu, Raikal mengikuti rombongan keluarga besarnya untuk pulang. Karena hari mulai petang. Ajeng menahan diri untuk tidak melempar sandal ke arah adiknya. Ia pun kembali menuju dalam menyusul ibu dan adiknya. Sesampainya di dalam, ia tentu langsung digoda oleh adiknya. Cie, Mbak Ajeng, goda Dean sembari tersenyum nyeleneh. Tak lupa sembari menarik turunkan alisnya. Mbak, si Dona tanggal piro? Tanya Dean. Tanggal opo? Ajeng bertanya balik. Tanggal lamaran. Dean tertawa puas saat melihat kakaknya yang kini wajahnya sudah seperti tomat. Gendeng po? Tanya Ajeng dengan wajah datarnya. Halah. Dean terdiam sejenak memikirkan kalimat. Mbak, Vicky mesti salting toh? Tanya Dean. Ora, jawab Ajeng. Halah, kui ngepet kuyu, jawab Dean lagi. Ndi? Tanya Ajeng tak santai. Cie, marah, salting ki mesti, jawabnya. Bu, anakmu wilo, ujar Ajeng mengadu pada ibunya. Ayah hanya tertawa pelan. Dean, omel ayah namun masih tertawa. Mbak Wi salting bu, berfoto ambil Mas Ikai, jawab Dean sembari menunjukkan hasil foto tadi pada ibunya. Kepeksa bu, Dean sing. Tapi sampai mesem toh mbak, pas di foto, jawab Dean memotong ucapan kakaknya. Yo masuk prengut-prengut, Ajeng menimpali. Kui artinya sampai salting. La ilaha illallah, Ajeng mengenang frustasi. Karepmu wes toh, kok yang mbok gudone terus mbakmu, ujar ayah menghentikan tingkah Dean. Anak bungsunya itu sangat suka sekali menggoda kakaknya. Ampun, kapok weh. Ajeng menjulurkan lidahnya mengejek adiknya. Wes sholat maghrib kok nondang, ujar ayah melerai pertengkaran kecil kedua anaknya itu. Hari pun usai, itu artinya Ajeng telah menghabiskan satu hari yang penuh bahagia ini. Hal yang sangat Ajeng nantikan, kini ia selesaikan. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ibu dan adiknya.
Sesampainya di dalam, ia tentu langsung digoda oleh adiknya. "Cie, Mbak Ajeng," goda Dean sembari tersenyum nyeleneh. Tak lupa sembari menarik turunkan alisnya. "Mbak, si Dona tanggal piro?" tanya Dean. "Tanggal opo?" Ajeng bertanya balik. "Tanggal lamaran." Dean tertawa puas saat melihat kakaknya yang kini wajahnya sudah seperti tomat. "Gendeng po?" tanya Ajeng dengan wajah datarnya. Halah, Dean terdiam sejenak memikirkan kalimat. "Mbak, Miki mesti salting toh?" tanya Dean. "Ora," jawab Ajeng. "Halah, gue ngepet kuyu," jawab Dean lagi. "Endi?" tanya Ajeng tak santai. "Cie, marah, salting ke mesti," jawabnya. "Bu, anakmu wilo," ujar Ajeng mengadu pada ibunya. Ayah hanya tertawa pelan. "Dean," omel ayah namun masih tertawa. Mbak Wi salting bu, berfoto ambil Mas Ikai," jawab Dean sembari menunjukkan hasil foto tadi pada ibunya. "Kepeksa bu, Dean sing, tapi sampai mesem toh mbak, pas di foto," jawab Dean memotong ucapan kakaknya. "Yo masuk prengut-prengut," Ajeng menimpali. "Kuwi artinya sampean salting." "La ilaha illallah," Ajeng mengerang frustasi. "Karepmu wes toh, kok yang mbok gudone terus mbakmu," ujar ayah menghentikan tingkah Dean. Anak bungsunya itu sangat suka sekali menggoda kakaknya. "Ampun, kapok weh." Ajeng menjulurkan lidahnya mengejek adiknya. Wes sholat maghrib kok nondang," ujar ayah melerai pertengkaran kecil kedua anaknya itu. Hari pun usai, itu artinya Ajeng telah menghabiskan satu hari yang penuh bahagia ini. Hal yang sangat Ajeng nantikan, kini ia selesaikan. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.